Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Lutfia Zahra dengan nomor presensi 31 dari kelas 11 MIPA 7. Di video ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan sistem koloid beserta dengan contoh-contohnya. Koloid merupakan sistem heterogen, yaitu suatu zat yang didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Ukuran partikel koloid terletak di antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokan partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar, kemudian didispersikan ke dalam medium dispersi. Terdapat dua cara pembuatan koloid, yaitu kondensasi dan dispersi. Kondensasi terdapat dua cara, yaitu cara kimia dan cara fisika. Cara kimia yaitu reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan reaksi dekomposisi rangkap. Cara fisika yaitu pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Cara dispersi terdapat 4, yaitu mekanik, peptisasi, busur Bredig, dan homogenisasi. Cara pertama yang akan kita bahas yaitu kondensasi. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Cara kimia, yang pertama ada reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida H2S dengan belerang dioksida SO2, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. Contoh selanjutnya yaitu pembuatan sol emas. Sol emas dibuat dengan mereduksi larutan garamnya menggunakan reduktor non-elektrolit seperti formaldehid. Yang kedua, ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contohnya, pembuatan sol FeOH 3 kali dan pembuatan sol AlOH 3 kali. Yang ketiga, ada reaksi dekomposisi rangkap. Reaksi dekomposisi rangkap adalah reaksi penguraian zat membentuk zat yang lebih sederhana. Contohnya, pembuatan sol AS2S3 dan pembuatan sol AgCl. Yang selanjutnya ada cara fisika. Yang pertama, yaitu pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa. Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Yang kedua ada pendinginan. Tujuannya untuk menggumpalkan suatu larutan sehingga menjadi koloid. Contohnya pembuatan agar-agar dan es krim. Yang ketiga ada penggantian pelarut. Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu. Contohnya, pembuatan gel kalsium asetat dan sol belerang. Cara yang kedua yaitu cara dispersi. Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Terdapat 4 cara dispersi. Yang pertama yaitu mekanik. Mekanik dilakukan dengan cara penggerusan zat padat hingga halus, lalu diaduk dengan medium dispersi. Yang kedua ada peptisasi.
Peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi. Yang ketiga, ada Bussur-Bredig. Bussur-Bredig dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi dengan menggunakan loncatan bunga api listrik. Yang keempat, ada homogenisasi. Homogenisasi adalah cara untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Untuk contoh-contohnya, yang pertama ada mekanik, yaitu pembuatan mentega, mayones, kue tart, tahu, kecap, dan cat, serta penggilingan padi. Yang kedua ada peptisasi, contohnya yaitu agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton, karet oleh bensin, endapan NiS dipeptisasi oleh H2S, dan lain-lain. Yang ketiga ada Bussur-Bredig, contohnya yaitu pembuatan sol-sol logam seperti sol emas, sol perak, dan sol platina. Yang keempat ada contoh homogenisasi, yaitu pembuatan susu dan dalgona coffee. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.